Sekitar 5 bulan virus corona merajalela di Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di tanah air ini setiap harinya juga masih terus bertambah, bahkan lebih dari 1.000 kasus per hari. Alih-alih melakukan lockdown seperti yang diterapkan oleh beberapa negara, pemerintah Indonesia lebih memilih menjalankan aktivitas normal tapi dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Harapannya nih, masyarakat bisa tetap produktif dengan selalu menaati protokol kesehatan, baik memakai masker, jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan dan protokol-protokol lainnya. Tapi pada kenyataannya kita sendiri bisa melihat ya bagaimana di berbagai tempat publik masih banyak ternyata orang-orang yang mengabaikan imbauan pemerintah untuk menaati protokol ini. Dan kali ini pemerintah sepertinya berusaha untuk lebih tegas karena Presiden Jokowi akhirnya atur sanksi pelanggaran bagi yang melanggar protokol COVID-19. Nah, seperti apa peraturannya dan bagaimana sih implementasinya kita akan bahas bersama. Jadi beberapa waktu lalu di 4 Agustus 2020 kemarin tepatnya Presiden Jokowi ini resmi menekan instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, Inpres ini intinya mengatur beberapa poin yang tujuannya adalah menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan serta pengendalian COVID-19 di seluruh daerah, provinsi, kabupaten, atau kota yang ada di Indonesia. Dan melalui Inpres ini, Presiden Jokowi itu meminta berbagai pihak untuk melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing ya, termasuk juga untuk Menko Polhukam, kemudian Mendagri, Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri, sampai ke Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Nah, Presiden Jokowi ini meminta supaya seluruh kepala daerah bisa meningkatkan lagi sosialisasi secara masif hingga menyusun peraturan terkait dengan penerapan protokol kesehatan, termasuk di dalamnya ada sanksi bagi yang melanggar. Nah, protokol kesehatan apa saja sih yang harus dipatuhi oleh masyarakat? Ini dicantumkan juga dalam Inpres tersebut dan harus ada di aturan yang ada di Pemda, yaitu mulai dari wajib menggunakan masker ya yang menutup hidung, kemudian mulut sampai dagu kalau harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya seperti apa. Kemudian ada juga protokol untuk selalu rajin cuci tangan secara berkala dan termasuk juga protokol untuk menjaga jarak atau pembatasan interaksi fisik atau physical distancing. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selain berbagai protokol kesehatan ini, Pemda itu juga wajib mengatur beberapa protokol kesehatan lainnya yang tujuannya melindungi kesehatan masyarakat ya, baik tadi sosialisasi, kemudian juga wajib menyediakan sarana cuci tangan, pemantauan kesehatannya dan mengatur jaga jaraknya bagaimana, termasuk desinfeksi lingkungan dan protokol-protokol lainnya. Nah, kewajiban mematuhi protokol kesehatan ini bukan hanya berlaku bagi perorangan saja, tetapi juga berlaku bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab seluruh tempat dan fasilitas umum. Nah, kalau ada yang melanggar, apa sanksinya? Nah, maka Inpres ini meminta kepada Pemda memberikan sanksi mulai dari teguran lisan ataupun tertulis sampai ke kerja sosial dan juga denda administratif ya. Kemudian sampai ke penghentian kegiatan usaha baik sementara ataupun juga dalam waktu tertentu. Nah, daerah mana aja sih di Indonesia yang sudah menjalankan instruksi ini? Ternyata menariknya dari sebelum Presiden Jokowi menerbitkan Inpres ini, ada beberapa daerah yang sebenarnya sudah terlebih dahulu menerbitkan berbagai aturan yang isinya adalah upaya penegakan hukum penerapan protokol COVID-19 ini ya. Nah, provinsi yang pertama kali menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol COVID ini adalah DKI Jakarta, ibu kota Indonesia. Sejak awal penerapan masa PSBB dan yang terbaru sanksi ini diatur dalam sebuah Pergub DKI Jakarta nomor 51 tahun 2020. Di aturan tersebut sanksi bagi pelanggar protokol COVID-19 ini bermacam-macam. Tadi sama seperti Inpres, mulai dari teguran lisan atau tertulis, kerja sosial ini berupa membersihkan sarana fasilitas umum, sampai dendanya ini adalah sekitar Rp250.000 ini bagi pelanggar perorangan, sampai
sampai bisa 25 juta rupiah. Ini untuk pelanggaran yang terjadi di perkantoran ya. Sampai saat ini juga Dinkes DKI Jakarta sudah mengumpulkan lebih dari 2 miliar rupiah dari denda pelanggaran di masa PSBB dan sudah menutup 31 kantor kira-kira. Nah, selain DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat ini juga sudah menerbitkan Pergub Jabar nomor 60 tahun 2020 yang terbitnya sudah sejak tanggal 27 Juli 2020 lalu, dan di aturan tersebut, berdasarkan aturan tersebut, setiap orang atau pihak yang melanggar protokol COVID-19 akan diberikan sanksi, baik sanksi ringan, sedang, sampai ke sanksi beratnya bisa berupa denda maksimal Rp100.000 untuk perorangan tadi ya, sampai maksimal Rp500.000 untuk pelaku usaha, termasuk juga pencabutan izin usaha sementara. Nah, dari Pergub yang sudah ditetapkan ini, beberapa wali kota atau bupati di Jawa Barat kemudian membuat aturan turunannya untuk bisa diterapkan di wilayah masing-masing, baik kabupaten atau kota. Misalnya Bandung atau Bogor itu sudah menerapkan aturan turunannya. Kemudian wilayah lain selain di Pulau Jawa ada Kalimantan juga, Provinsi Kalimantan Selatan ini beberapa hari lalu juga sudah menerbitkan Pergub Kalsel nomor 66 tahun 2020 yang mengatur berbagai sanksi bagi pelanggaran protokol COVID-19. Dari Pergub ini setidaknya ada 7 kabupaten atau kota yang masuk ke zona merah yang sudah menerbitkan aturan turunannya, dan salah satunya adalah Kota Banjarbaru melalui Peraturan Wali Kota nomor 20 tahun 2020. Di aturan itu juga disebutkan bagaimana ada denda dari Rp100.000 sampai dengan Rp250.000 ini bagi orang-orang yang melanggar protokol COVID-19. Dan seperti diketahui memang DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan ini selama ini memang masuk dalam 5 provinsi dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia. Jadi wajar ya kalau sudah ada aturannya lebih dulu. Kemudian selain 3 provinsi ini ada juga loh salah satu kota di Provinsi Riau, yaitu Pekanbaru, yang juga sudah mengatur sanksi-sanksinya melalui Peraturan Wali Kota nomor 130 tahun 2020 yang baru terbit pada 30 Juli kemarin. Nah, di Perwako ini salah satu sanksi yang diberikan adalah dendanya mulai dari Rp250.000 sampai Rp1 juta. Dan di luar 4 wilayah ini, beberapa wilayah lain juga sedang menyusun aturan terbarunya untuk mengatur sanksi pelanggaran protokol COVID-19 seperti Provinsi Jawa Timur. Ini juga termasuk provinsi yang banyak kasus positif COVID-19-nya. Kemudian Provinsi Riau juga, padahal Pekanbaru sudah menerbitkan lebih dulu ya. Kemudian ada NTB dan berbagai provinsi atau kabupaten kota lainnya. Dan sebelum Indonesia, sebenarnya sudah banyak negara yang menerapkan sanksi tegas untuk memastikan masyarakatnya bisa mematuhi protokol COVID-19. Bahkan kalau kita lihat nanti sanksi-sanksi yang diberikan ini bisa berupa dendanya nilainya jauh lebih besar sampai ke hukuman penjara. Kita lihat misalnya Italia ini memberikan sanksi supaya lockdown yang diberlakukan itu lebih efektif berupa denda sampai ke €206 atau kalau dirupiahkan sekitar Rp3,5 juta atau bisa dipenjara selama 3 bulan. Kemudian Prancis ini juga memberlakukan dendanya sampai €153 atau sekitar Rp2,3 juta. Kemudian gak usah jauh-jauh, negara tetangga kita ya, Malaysia ini juga memberikan sanksi sampai dendanya Rp1.000 Malaysia atau sekitar Rp3,7 juta atau bisa juga hukuman penjara selama 6 bulan. Begitu juga dengan Singapura, memberi dendanya sampai $10.000 Singapura atau sekitar Rp114 juta atau bisa juga hukuman 6 bulan penjara. Selain itu Australia ini juga memberikan dendanya sampai $11.000 itu sekitar Rp110 juta atau bisa juga 6 bulan penjara. Dan negara Asia lainnya ada Hong Kong, dendanya sampai $25.000 Hong Kong atau sekitar Rp52,5 juta. Dan Korea Selatan juga memberikan denda sampai 10 juta won atau sekitar Rp133,8 juta, dan beberapa negara lainnya yang menerapkan sanksi yang tegas juga supaya bisa tadi protokol COVID-19 ini bisa diterapkan benar-benar. Tapi sekali lagi walaupun sudah ada impresnya, kemudian sudah ada pergub atau peraturan-peraturan di daerah, percuma aja kalau kitanya nggak mematuhinya dan pengawasan di lapangannya itu tidak benar-benar dilakukan dengan serius ya. Jadi kita sama-sama, pemerintah harus mengawasi perilaku masyarakatnya dan masyarakatnya juga harus sadar diri, melek supaya pandemi COVID-19 ini bisa benar-benar selesai dalam waktu dekat.